Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmatnya dan nikmatnya yang tak terhingga kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu, nikmatnya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya menjadi orang yang setiap harinya mengambil ibrah, pelajaran dari pedoman hidup kita, Al-Quran was sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada pedoman yang bisa kita gunakan untuk pedoman hidup kita kecuali Al-Quran wa Sunnah. Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, aku tinggalkan, kata Nabi, dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesatkan. Yang pertama, kitab Allah. Tentu yang terakhir, menjadi mansuh, menghapus kitab-kitab Allah sebelumnya. Baik itu Taurat, Zabur, Injil, yang menggunakan bahasa Ibrani. Dan Allah turunkan kitab terakhir menggunakan Lughatul Arabiyyah. Ya. Begitu pula yang kedua, sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnahnya Nabi. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau perbuat, apa yang beliau tetapkan. Ya. Dari sinilah bahwa mempelajari ilmu bahasa Arab menjadi wajib. Ya. Mempelajari ilmu bahasa Arab dihukumi menjadi wajib. Ya, karena tidak ada cara lain, tidak ada jalur lain kecuali jalur Nabi, ya, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, ya, di dunia maupun di akhirat, ya. Oleh karena itu, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara ibrah pelajaran yang kita ambil mukaddimah pada pertemuan kali ini, mungkin pernah mendengar ada seorang nabi. Ya, Ummahat mungkin tahu ya, di antara 25 nabi. Ya. Nabi ini diambil dari kata darsun, ya, darosa ia derusu. Ya. Darsun, ya, darosa ia derusu. Mungkin pernah mendengar ya. Ada yang namanya darsun. Nah, darsun itu pelajaran. Kalau di buku namanya durusun. Durusun, ya, mungkin pernah mendengar ya. Nabi apa yang ternyata akar katanya dari kata durusun atau darsun? Ada yang tahu, Ummahat? Idris, Nabi Idris. Nabi apa?
Nabi Idris. Masya Allah. Langsung tahu ya, Masya Allah. Nabi Idris. Taunya dari mana Umahat? Idris. Hah? Huruf-huruf. Taunya dari mana? Oh, dari huruf-hurufnya. Kebetulan Idris. Ya, ya. Yang diambil adalah kata da, ro, dan sin. Ya dan hamzah ini adalah tambahannya, Idris. Ternyata ya Allah Jalla wa'ala pernah mengatakan di dalam surah Maryam ayat 57 ya. Kenapa Nabi Idris disebut ya? Kenapa penamaan Idris itu diambil dari kata darosaya terus? Ada yang tahu Umahat kenapa? Ternyata Nabi Idris itu dinamakan Idris dari kata darosaya drusu karena nabi yang pertama bisa menulis. Ya. Jadi penulisan dari bangsa manusia ya pertama kali bukan dari Adam. Adam itu belum bisa. Ya, kan Allah yang mengajarkan Adam ya asma-asmanya, nama-nama yang ada di bumi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Allah mengajarkan Adam nama-nama nih yang ada di sekitarnya. Oh, ini namanya unta, ini langit, ini gunung ya. Allah yang mengajarkan secara lisan. Ya. Lalu setelah Adam lahir istrinya bernama Hawa diturunkan ke bumi beranak pinak lahirlah Habil Qabil lalu dilanjutkan ya dengan anak-anaknya yang diutus menjadi nabi juga namanya Nabi Syid ya mungkin pernah mendengar ya Nabi Syid ya dia seorang nabi pertama setelah Nabi Adam alaihissalam ya tidak terkenal karena memang andilnya kurang ya maksudnya sejarahnya gitu ya. Nah, barulah setelah itu anak-anaknya Syid ini namanya Idris. Ya. Dalam surah Maryam ayat 57 Allah katakan wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Nabi Idris itu di dalam Al-Qur'an benar diangkat ke langit oleh malaikat ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kemuliaannya Nabi Idris ya ahli ibadah sampai diberikan mukjizat ya bisa belajar menulis ya. Jadi tulisan pertama kalau dilihat dari para arkeolog katanya berapa sebelum Masehi itu lebih sebenarnya udah lama jauh sebelum itu penulisan. Nah, kan yang jadi pertanyaan nih Nabi Idris nih nulisnya pakai bahasa apa gitu ya? Kira-kira pakai bahasa apa, Umat? Kan nggak mungkin nulisnya asal-asalan kayak anak kita masih kecil gitu ya, coret-coret nggak mungkin. Nah, pertanyaannya Nabi Idris nih nulis pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Apa karena kita belajar bahasa Arab jadi bilangnya pakai bahasa Arab? Ya, jadi ternyata Nabi Idris itu menggunakan bahasa Arab yang digunakan Adam. Beda nih Umahat ya. Saya sudah jelaskan ya kalau tidak salah. Jadi ada fase bahasa Arab itu ada fase pertama dari Nabi Adam ya. Lalu fase kedua itu ketika di zaman sekarang ini ya menggunakan bahasa Arab yang zaman sekarang beda dengan Arab kuno yang terdahulu di zaman Nabi Adam ataupun di zaman Nabi Idris ya. Ya Nabi Idris alaihi salam. Ya jadi korelasinya dengan bahasa Arab lekat ya. Melekat sekali tuh bahasa Arab.
dari Adam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada artinya masing-masing. Ya, ada artinya dan ada penjelasannya secara bahasa. Ya, di antaranya Idris. Idris ini 10 generasi dari Adam, ya. 10 generasi dari Adam, atau nenek buyutnya Nabi Nuh, ya. Ya, nenek buyutnya Nabi Nuh, ya. Seperti itu. Ya, fahim turna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah, ya. Baik, ini sebagai muqaddimah, ya, tentang memahami bahasa Arab dan tarikh, ya. Tarikh itu artinya sejarah, ya. Sejarah yang terus melekat. Bahasa Arab itu nggak bisa belajar cuma nahwu sorof. Kita harus tahu sejarahnya juga, biar ada istilah tak kenal maka tak sayang, ya. Harus kita tahu, oh begitu. Jadinya semakin semangat untuk bisa mengenal bahasa Arab lebih dekat. Ya, fahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, aina wasalna umahat, sampai halaman berapa kita? Halaman 17. 17, ya. 17 sudah, ya? Sudah halaman DPR. Ya, tugas bagian 2, ya. 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 Ini mohon maaf umahat kalau sering batuk karena sedang recovery juga. Pada Allah kita kena gejala tipes, ya, sekeluarga. Jadi mohon dimaklumi. Nah, ya, amin ya Allah. Baik, kita lanjutkan umahat, kita masuk ke halaman 18. Ya. 18 bagian 3. Bagian 3 perintahnya adalah ikhtar. Pilihlah. Bisa diartikan mungkin kalimatan minal qa'imah. Ikhtar artinya pilihlah kata dari kolom bagian ba, tunasibul kalimah allati fil qa'imah hamzah. Ya, yang cocok pada kata yang ada di dalam kolom hamzah. Ya. Ya. Ini namanya hamzah, ya, ummahat. Nah, ini juga pembahasannya ada di pelajaran berikutnya, cuman saya akan coba memberikan bocoran sedikit, ya. Ummahat mungkin tahu, ya, ini namanya huruf apa? Hamzah. Hamzah. Ya. Kalau ini namanya huruf apa? Hamzah juga sih. Hamzah juga, bolehlah. Kalau ini namanya apa? Huruf apa? Alif. Kalau ini namanya huruf apa? Ya, ummahat. Alif sukun. Alif sukun. Ya. Jadi saya akan jelaskan bocoran sedikit. Ya, ini namanya hamzah asli. Hamzah asli. Hamzah asli itu seperti ini. Dia ada filosofinya. Kenapa hamzah bentuknya begini? Mungkin pernah mendengar, ya, ada hamzah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, singanya pedang pasir, ya. Ya, hamzah itu nama lain dari singa, ya. Singa. Iya, makanya bentuknya dia begini. Seperti orang mengaung gitu, ya. Hamzah, ya. Nah, lalu di sini ada hamzah qat'i namanya. Hamzah qat'i, ya. Hamzah qat'i ini adalah hamzah yang ada alifnya. Kalau yang ini namanya adalah hamzah wasli. Hamzah wasli, ya, adalah huruf alif yang ada harokatnya. Ya, bedanya hamzah wasli, ya. Itu dulu perbedaannya. Ini hamzah qat'i, hamzah wasli namanya, ya. Kalau yang ini alif yang ada sukunnya namanya adalah alif
Karena alif tidak boleh ada harokat. Ya. Alif itu kan huruf mat kalau kita belajar tahsin ya. Seperti zalikal kitabu. Nah, ada kata kitabu la raiba fi. Biasanya kan tulisannya begini ya. Kalau di Al-Qur'an, nah ya. Nah, ini namanya apa? Alif. Ya. Kalau di buku bahasa Arab menjadi kitabu. Nah, ini namanya alif nih. Karena hakikatnya dia tidak dibaca, sukun. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahim insyaallah. Insyaallah. Yang dibaca panjang itu namanya alif tuh. Ya. Yang dibaca panjang tapi dia fathah, alif tuh namanya. Sayyaratun gitu ya, misalkan kitabun ya. Tolibun, toknya panjang kan? Nah, itu alif tuh, bukan hamzah, bukan. Fahim tunna insyaallah. Fahim insyaallah. Ya, baik. Kita akan mulai. Bila demikian, Ummahat lihat yang bagian hamzah itu mubtada, bagian ba itu khobar namanya. Menerangkan dan yang diterangkan. Ya. Mana mubtada itu menerangkan apa diterangkan Ummahat artinya? Kalimat pemberitahuan. Mubtada menerangkan. Ya, misalkan pelajar ini sakit ya. Yang menerangkan pelajar ya. Belajar. Yang diterangkan adalah sakit, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai nih. At-talibu, pelajar. Kira-kira apa nih? Pelajar apa? Lezat, maksurun, patah, atau yang lain? Sama-sama nih Ummahat. Dibaca sama-sama ya. At-talibu. At-talibu Maridun, mumtaz ya. Pelajar ini sakit. Ya, sahih. Ya, seperti itu. Jadi kalau Ummahat mau tulis jawabannya biasanya di garis-garis gitu ya. Kalau pelajaran sekolah gitu ya, digarisin. Digarisin ke arah marid ya. At-talibu maridun. Adukan, apa arti adukan? Kita udah pernah belajar itu adukan. Toko, ya. Kira-kira toko apa nih? Maftun. Iya, baca sama-sama ya. Wahid, isnan, salasa. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Mumtaz ya. Toko ini terbuka. Berikutnya at-tufahu. Kira-kira at-tufahu, apel, ada apa dengan apel? Aziz. Masya Allah. Ya. At-tufahu, silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, salasa. At-tufahu ladzidun. Mumtaz ya. Apel lezat. Berikutnya al-ma'u. Air. Ada apa dengan air? Harun. Jadi al-ma'u harun. Ya. Apa artinya? Air panas. Ya, air ini panas. Sahih. Berikutnya al-hajaru. Apa nih al-hajaru? Batu ya? Kira-kira? Sakilun. Masya Allah. Al-hajaru sakilun. Mumtaz. Berat ya. Terakhir al-qalamu. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Ya, nggak ada lagi jawabannya, cuman itu kan ya. Ya. Mudah, alhamdulillah. Ya. Lalu kita lihat di bagian bawah Ummahat al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Ya. Ada hulwun. Ada yang tahu hulwun apa? Manis. Manis, sahih. Tawilun. Tinggi atau panjang, sahih. Maridun. Sakit. Sakit, sahih. Faqirun.
Fakirun. Fakir. Fakir ya. Kan udah pernah diartikan itu. Miskin. Kok miskin? Fakir. Kekurangan. Fakir, nggak punya apa-apa. Tidak memiliki apa. Tidak memiliki apa-apa. Kalau miskin, kebutuhannya nggak tercukupi. Ya, ada yang sudah banyak duitnya, tapi kebutuhannya belum tercukupi. Miskin nggak namanya? Iya, miskin. Miskin. Meskipun udah punya mobil banyak, punya rumah, punya mobil, ya, tapi masih nggak merasa puas. Namanya miskin apa orang kaya? Miskin. Miskin, ya. Itu yang koruptor itu miskin semua. Udah banyak duitnya masih korupsi. Ya, itu namanya miskin. Itu definisinya bahasa Arab. Beda dengan miskin bahasa Indonesia. Seperti itu. Ya. Jadi nggak sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Baik. Berikutnya adukan. Apa arti adukan? Adukan pokok. Pokok, mumtaz. Pokok. Qasirun. Apa qasir? Pendek. Pendek. Kalau kecil beda lagi. Pendek. Iya. Kalau kecil ada yang tahu Mahat apa kecil? Sogirun. Sogirun. Beda ya. Sogirun. Kosir dan sogir beda. Kalau kosir wa sogir, wah itu yang parah itu. Udah pendek, kecil lagi. Pendek kecil. Pendek. Pendek, kecil, ya hidup lagi gitu ya, masya Allah. Ya, baik. Ya. Berikutnya goniun. Apa goniun? Kaya. Kaya. At-tufahu terakhir. Apel. Apel. Masya Allah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk di halaman 19 nih tentang huruf Qamariyah dan Syamsiyah. Itu Ustaz yang anak waktu itu kemarin pakai tamar butoh. Belakangnya pakai tamar butoh juga. Contohnya gimana? Yang karena apa PR yang al-mistorotun tawilatun. Oh, iya. Udah Ya. terangin. Baik. Terima kasih sudah diingatkan. Ya. Saya ingat terus. Baik. Misalkan ya, kan Alkitabu jadidun, kan gitu ya kita belajarnya ya. Nah, Jadidun. Nah, kita juga udah belajar mudzakkar muannas kan ya? sudah Ustaz. Belajar mudzakkar muannas. Nah, kalau depannya al-mistoratu, apa artinya? Kan kita harus kasih tahu juga yang lain yang belum tahu artinya. Apa artinya umat al-mistoratu? Penggaris. Penggaris ya. Jadi kalau mubtada itu yang di depan ya. Kalau dia muannas, maka khobarnya belakangnya harus dijadikan muannas. Butuh ya. Tak marbuto itu menunjukkan bahwa dia muannas. Iya. Ya. Untuk semua kata ya Ustaz. Semua kata yang ada tak marbutonya berarti dia muannas. Ya, seperti itu. Ya. Kosakata aja dalam bahasa Arab ada jenis kelaminnya, Umar. Ya. Masa manusia ada yang bilang no gender, kan repot ya. Ya, ada restoran yang kamar mandinya ada 3, Umar. Yang satu untuk gambar laki-laki, yang satu gambar perempuan, yang satu no gender tulisannya. Kan kita bingung ya. Ada. Ya, itu alhamdulillah masih di luar negeri, jangan sampai ada di Indonesia. Iya. Ya. Bahasa Arab jelas mudzakkar semua ini kan mudzakkar muannas gitu ya. Paham tuh insyaallah? Pahimna insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik.
nanti sekalian apa namanya berjalan ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Baik. Kita masuk al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyah. Sesuai dengan judulnya al-huruful qamariyah, ya huruf yang ada yang dibaca ketika ketemu alif lam menjadi qamariyah, al-qamariyah. Ya, artinya ketemu dengan alif lam, setelah itu ada kata huruf, ada huruf qamariyah, maka dibaca alnya dibaca ya. Ya, alif lamnya dibaca ya. Beda dengan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah itu alif lamnya tidak dibaca, hanya saja ya huruf setelah alif lam ditasydidkan. Itu ciri-cirinya. Kalau di pelajaran tahsin kan ada ya, suruh ngapalin. Huruf qamariyah ada 14 dihafalin. Huruf syamsiyah berbagai macam cara tuh, ada yang pakai metode ini, metode itu, ada yang dilakukan gitu ya. Nah, kita nggak perlu pakai itu. Karena ini bukan kelas apa namanya anak-anak lagi, bukan gitu ya. Biasa mikirin pusing dia paling. Iya, apalagi kan ada yang bekerja di sini, ada yang ibu rumah tangga, sudah banyak pikiran kan. Apalagi akhir bulan ngitungin ini, ngitungin itu, ya sudah banyak ya. Jadi nggak perlu menghafal, ya. Yang kemarin kita tengok di Ayu ini besar ya Teh ya. Yang penting harus dipahami, ya. Yang penting harus dipahami terlebih dahulu. Seperti itu. Pahim tuna insyaallah. Pahimna insyaallah. Pahimna Ya. insyaallah. Baik. Kita mulai dari huruf pertama, di huruf qamariyah dulu ya. Ada contohnya di situ. Ada hamzah, ya hamzah qata namanya, hamzah qata'in ya. Kalau ketemu alif lam menjadi al-abu. Al-abu. Sama seperti umun. Umun ditambahkan alif lam menjadi Ummun. al-ummu. Nah, ingat Al-ummu. tidak boleh bertanwin kalau ada alif lam. Ya. Al-abu. Apa artinya al-abu, Ummahat? Ayah. Ayah. Sahih. Mungkin kita pernah mendengar kata abi, ummi gitu ya. Nah, kalau abi itu ayahku. Ayah. Kepemilikan. Ayahku. Ya. Rumah makan abi gitu kan. Nah, rumah makan ayahku maksudnya begitu. Ya. Kalau al-abu artinya ayah saja, bapak gitu ya. Ada kepemilikan. Nah, jadi alnya dibaca di situ kan, al-abu. Nah, itu cara paling gampang. Nah, nggak mungkin dibaca tasydid, susah tuh. Al-abu susah tuh. Abu nggak bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu nomor 2, huruf ba. Contohnya apa itu bacaannya, Ummahat? Al-babu. Al-babu. Bukan abbabu, bukan al-babu. Apa arti al-babu, Ummahat? Pintu. Pintu, sahih. Ya. Rakam salasa, jim, huruf jim, contohnya apa itu, Ummahat? Mohon dibaca. Al-jannatu. Al-jannatu. Ya. Pernahkah Ummahat bertanya-tanya, kenapa surga bahasa Arabnya jannah ya? Ya. Karena kan begini, ini kan sesuatu yang kita nggak ketahui ya. Bahkan orang Arab asli juga kan nggak pernah ke surga. Ya. Nggak pernah ke surga. Ya. Ada di antara Ummahat yang pernah ke surga? Belum. Oh, belum pernah ya. Ya, semoga kita semua bisa dikumpulkan ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Jannah itu kalau harokatnya berubah, itu bisa merubah arti. Contoh, dalam surah An-Nas, ayat terakhir. Apa bacaannya tuh? An-Nas ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Bisa dilihat dalam Al-Quran tuh. Tulisannya sama, harokatnya beda. Al-jinnah namanya. Ya.
Tulisannya sama, harokatnya beda. Ya. Contoh lain dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya dikatakan as-saumu junnatun, ya. Artinya puasa itu adalah tameng, perisai. Ya. Tulisannya sama, harokatnya beda. Nah, ini harokatnya beda ya. Tameng atau perisai bahasa Arabnya adalah junnatu. Ya. Kenapa kok bisa sama? Ya, kenapa? Karena ada kemiripan. Asal katanya itu sama. Surga itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Sebagaimana jin bisa nggak terlihat dengan kasat mata? Enggak bisa. Nggak bisa. Kenapa disebut makhluk halus? Makhluknya lembut gitu, pakai apa namanya? Pakai make up atau pakai apa gitu bisa lembut? Halus Enggak. nggak Halus kelihatan. karena nggak kelihatan. Kelihatan mata. Iya, nggak kelihatan. Tapi ada nggak? Kalau ditanya ada nggak? Ada. 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 Ya, ya. Tersembunyi kan? Surga itu tersembunyi, yang tahu hanya Allah. Bahkan Nabi kan yang mengatakan wala udhunun sami'at. Nggak bisa didengar dengan pendengaran kita karena begitu indah suaranya. Nggak bisa dilihat dengan pandangan kita karena begitu indah. Pandangan kita nggak mampu. Nggak bisa dibayangkan. Kita bayangkan kan, wah ada air terjunnya, ada pohonan, kan begitu ya. Kita nggak bisa. Mengalir. Sangat indah, ya. Mau dikasih tahu oleh Nabi ciri-ciri yang begini, di bawahnya ada sungai yang mengalir, kita bayangin tetap nggak bisa, karena begitu indah dibandingkan apa yang kita bayangkan. Seperti itu. Maka itulah yang namanya surga. Surga. Ya. Jadi tersembunyi, yang tahu hanya Allah. Ya. Fahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Baik. Saya tidak mau panjang lebar lagi, kita secara bahasa aja ya untuk mempersingkat. Berikutnya adalah rakam arba'ah, huruf H ya. Contohnya al-himaru. Ya, al-himaru. Apa arti al-himaru? Keledai. Keledai. Ternyata keledai itu air pipisnya najis, umat. Ya. Keledai itu hewan yang kalau kita tahu kan suaranya jelek ya, gitu ya. Tapi kalau di dalam perspektif Nabi, ya, keledai itu dikasih kelebihan. Di antaranya Nabi melarang keledai itu dimakan. Haram tuh Nabi. Nabi mengharamkan memakan keledai. Itu pun dikasih terperinci ya. Keledai apa yang nggak boleh dimakan? Yaitu keledai yang dirawat atau yang diternak. Ini agak berbeda nih dengan pada umumnya. Ya, ada dalilnya. Dan Nabi SAW membolehkan ya memakan yang namanya keledai himarul wahsy, namanya keledai liar. Keledai liar, iya terbalik malah ya. Kita kan harusnya itu ya, yang ternak itu kan lebih aman gitu ya. Ternyata ada hikmahnya di situ, bahwa keledai ternak itu gunanya untuk mengangkut barang. Ya, untuk mengangkut barang ya di zaman itu ya, dan kotorannya serta air seninya najis, padahal di dalam hadis ataupun di penjelasan para ulama, semua binatang yang boleh dimakan kotorannya dan air seninya tidak najis ya. Ini harus diperhatikan nih ya. Umat makan ayam, makan sapi, makan kambing ya. Lalu ketika ingin sholat ada kotoran kambing menempel, ya sah nggak sholatnya? Sah sholatnya karena tidak najis. Tidak najis itu bukan berarti dibiarin gitu aja gitu ya, enggak ya.
Kalau ketahuan ya dibersihin lah gitu ya. Jangan sampai berkerak gitu ya, sampai kering di baju, biarin kan nggak najis, nggak seperti itu. Maksudnya demikian ya, Dibersihkan. dibersihkan tetap ya. Tapi beda dengan keledai. Keledai dia air seninya najis ya, air seninya najis. Tapi ada binatang yang tidak boleh dimakan tapi air seninya tidak najis. Cuman satu, berdasarkan dalil dari Nabi SAW. Apa itu? Al-hirrah. Al-hirrah itu al-kitu. Kitun, apa kitun? Kucing. Kucing. Kucing itu dalam hadis tidak najis air seninya, ya. Jadi meskipun ada khilaf ya di kalangan ulama seperti itu. Fahim tunah insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Berikutnya huruf kha. Ya, kha itu adalah al apa ini ummahat? Al-khuburun. Al-khuburu. Ah, bukan. Su. Al-khubzu. Al-khubzu. Apa artinya al-khubzu? Roti. Roti mumtaz. Ya, ini makanannya orang Arab ya. Khubzu. Orang Barat biasanya pagi-pagi makannya khubz ya. Al-khubzu. Mungkin ummahat juga kali ya. Pagi sarapannya al-khubzu ya. Kalau orang Arab disingkat khubz ya, khubz ya. Khubz itu roti yang biasa dijual di Madinah. Kalau umat umrah ya pagi-pagi ada yang jualan tuh ya, 1 real harganya ya, yang panjang-panjang khubz namanya itu ya. Kalau yang bentuknya bulat yang kayak kebab ya, itu namanya aish ya, roti aish ya. Nah, itu jenisnya, jenis rotinya ya. Intinya orang Arab makannya adalah khubz ya, roti ya, dicampur asal. Asal itu madu, zaitun, minyak zaitun ya. Zaitun. Seperti itu. Jadi secara ini juga apa, medis juga yang betul itu ya, sunahnya Nabi khubz ya, dengan asal ataupun bukan roti pakai selai kacang gitu ya. Ternyata itu salah ummahat ya. Ternyata salah ya. Itu tidak sehat ternyata makan roti dengan ya selai kacang. Berikutnya huruf ain. Nah, apa ini bacaannya contohnya? Al Al-ainu. al Al-ainu. 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 Apa artinya al-ainu? Mata. Mata. Ya. Al-ainu artinya mata. Tapi juga bisa artinya bukan mata saja. Contoh misalkan penyakit. Ya, mungkin pernah mendengar ya, salah satu penyakit yang berbahaya namanya penyakit ain. Ain. Pernah dengar? Pernah. Iya. Penyakit apa itu, Mahat, kalau boleh tahu? Bayi biasanya yang Iri. yang anak Penyakit bayi. iri. Penyakit iri. Ya, iri ya, Iri atau dengki. iri atau dengki, bukan sirik ya. Kalau orang kita kan biasanya, oh sirik ente gitu ya, bukan ya. Ya. Al-ainu itu adalah penyakit karena pandangan. Kan tadi jelas mata kan, pandangan iri ditambahkan tuh, pandangan iri dengki. Ya, dan syarat masuknya penyakit ain ya, kalau ingin mendapatkan penyakit ain itu syaratnya orang yang memuji iri, orang yang dipuji harus bangga, sombong. Nah, itu insya Allah kena tuh. Nah, ini bahaya. Nah, kenanya dalam bentuk apa? Penyakit. Penyakitnya itu penyakit medis, ada penyakit batin. Ya, kalau penyakit medis itu sampai ada yang muntah-muntah, demam, sampai ada yang meninggal. Ya, itu pernah terjadi di Saudi. Ya, ceritanya cukup viral. Anak kecil, anak bayi digunakan pakai stroller, jalan sama ibunya, lalu dimasuk ke pasar. Setiap pasar ya ada
warung, toko, ya, yang punya toko memuji, ya, dengan pujian iri ataupun dengki, ya, ibunya bangga, besoknya anaknya sakit, berapa hari kemudian meninggal, ya, ini penyakit ain, dan itu ada hadisnya dari Nabi. Pahim tunan, insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah, ya. Berikutnya gain, ya, al-goda'u. Apa artinya al-goda'u? Kalau udah Mm-mm. makan siang. Al-goda'u. Bukan makan siangnya ya, tapi waktunya. Waktu makan siang. Ya. Jadi di dalam kebiasaan orang Arab ada yang namanya waktu al-fatur. Al-fatur, al-goda, al-asya. Ya. Al-fatur waktu sarapan, al-goda'u waktu makan siang, Siang, al-asya'u waktu makan malam. malam. Ya, waktu makan malam itu dari maghrib lah ya sampai waktu isya. Ya. Nah, itu biasanya orang Arab kalau sarapan biasa yang ringan-ringan, ya. Ini sedikit informasi juga ya. Dan kebiasaan mereka roti atau ditambah mugalgal namanya. Namanya mugalgal. Mugalgal itu laham gonam, ya, daging kambing, ya. Kalau di Arab sih jeroan, ya. Jeroan itu digoreng, wah, crispy gitu ya. Katanya sih enak, katanya kan begitu, ya. Jeroan kambing campur roti, campur syurbah itu atau hasa itu seperti kari gitu ya, dicocol gitu ya, makan. Sarapannya begitu, ya, nggak berat. Yang kedua al-ghada itu dengan ruz. Ruz, apa arti ruz? Nasi. Nasi ya, ruzun. Ya, artinya nasi. Nasi mereka menggunakan berasnya basmati namanya. Ya, mungkin tahu nih yang biasa makan bikin kebuli gitu ya. Nah, tapi nggak ada kebuli di Arab, ya. Kebuli itu nggak tahu ya itu dari mana. Kobuli mungkin ya. Nggak ada itu. Yang betul adalah mandi, biryani, ya, mandi dan lain sebagainya. Ya, banyak tuh jenis-jenisnya banyak. Ya, itu mereka makannya demikian. Ya. Lalu al-asya, makan malam, mereka terbiasa dengan makan yang ringan, khubz lagi, ya, atau makanan-makanan yang ringan, bukan nasi ya. Ini yang Arab asli nih. Kalau bukan Arab asli nggak seperti itu. Pahim tunan insyaallah. Insyaallah. Insyaallah, ya. Kalau kita kan paginya nasi uduk, siangnya nasi kuning, malamnya nasi uduk lagi, ya. Semuanya nasi. Semuanya nasi, ya, seperti itu. Jadi kebanyakan karbonya kita. Baik, kita lanjutkan dulu. Huruf fa. Apa ini contohnya Ummahat? Al-famu. Apa artinya Al-famu? Mulut. Mulut, mumtaz. Ya, artinya mulut. Dari kata famun. Famun. Ya, nah. Berikutnya huruf qaf. Contohnya apa itu? Al-qamaru. Bulan. Al-qamaru, bulan, mumtaz. Berikutnya huruf kaf. Apa itu? Al-qalbu. Al-qalbu. Apa artinya al-qalbu, Mahat? Anjing. Iya. Seekor anjing, ya. Di kelas A kemarin suaranya kenceng-kenceng kalau ditanya apa artinya al-qalbu. Jangan kenceng-kenceng gitu ya. Iya. Ya.
seperti itu. Berikutnya huruf mim. Apa ini bacaannya? Al-ma'u. Al-ma'u. Apa arti al-ma'u? Air. Air. Mumtaz ya. Wow. Apa wow? Al-waladu. 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 Artinya Anak laki-laki. anak laki-laki. Mumtaz. Ya. Huruf H. Contohnya apa ini? Al-hawa'u. 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 Belum Ya, ya. sahih. Apa artinya al-hawa'u? Udara. Udara, Masya Allah. Ini sudah mahir-mahir semua ini ya. Karena ada kosakata yang belum kita jelaskan, sudah tahu, alhamdulillah. Al-hawa ya, artinya adalah udara. Ya, kayaknya hawanya panas ya. Nah, itu kan udara sebenarnya. Hawa itu ya. Seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Terakhir al-yadu. Al-yadu. Artinya tangan. Tangan. Mumtaz, Masya Allah. Baik. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan? Apa Ustaz? Kalau Ya. misalnya kita sakit, kita Mm-mm. minum obat-obat medik dari dokter gitu, maksudnya dalam waktu jangka panjang itu gimana hukumnya Ustaz? Minum obat, lalu Maksudnya terus-terusan itu kan, kalau nggak minum obat itu jadi apa gitu, maksudnya jadi ketergantungan atau saran dokter atau gimana? Secara agama maksudnya. Nah, maksudnya secara agama. Kalau secara agama kita harus yakini obat itu hanyalah wasilah. Wasilah itu artinya perantara. Ya. Ikhtiar maksudnya Iya, ikhtiar di antara bentuk ikhtiar itu adalah kan dengan berobat. Ya, berobat itu kan pengobatan ada banyak ya jenisnya. Ada, kalau dalam agama itu ada 3. Namanya yang pertama pengobatan tradisional, yang kedua pengobatan klasik. Klasik itu bukan tradisional. Klasik itu dia mengikuti metode zaman dulu, tapi seiring berkembangnya zaman mengikuti. Kalau yang ketiga pengobatan medis, ya. Pengobatan medis. Kita tidak pro dan kontra ya antara satu dengan yang lainnya. Semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya. Nah, dalam secara agama kita harus yakini itu adalah wasilah perantara. Di antara bentuk ikhtiar kita ya berobat ke dokter, tapi jangan kebablasan meyakini bahwa saya sembuh karena obat, bukan. Ya, saya sembuh karena dokter ini. Tidak. Saya sembuh karena atas izin Allah melalui perantara ini obat. Ya, berapa banyak obatnya sama, penyakitnya sama. Yang satu orangnya nggak sembuh-sembuh, yang satu bisa sembuh. Ya, siapa yang memberikan kesembuhan dan siapa yang menghalangi dia untuk sembuh? Allah kan. Itu yang harus kita yakini. Tidak boleh kita meyakini gara-gara obat ini saya bisa sembuh. Enggak begitu. Ya. Apalagi kalau kita tanya nih yang ilmu kedokteran kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang penyakitnya sama tapi obatnya nggak bisa dengan menggunakan itu, pakai obat yang lain kan begitu. Ya, berarti bukan karena obat, karena perantara. Karena perantara itu dari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham tunan insyaallah? Paham insyaallah. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita akhiri, dan kebetulan ini pekan terakhir ya. Jadi tidak ada tugas insyaallah. Ya, yaumul utlah, hari libur tugas ya insyaallah. Ya. Bisa istirahat ummahat. Ya, silakan ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah. Bila memang tidak ada pertanyaan, cukup jelas. Nanti bisa baca-baca saja
di halaman 19 ini ya, yang huruf syamsiah, Ummahat nanti baca-baca dan artikan aja. Nah, Iseng-iseng Ustaz. berhadiah gitu ya, karena kita akan membahas itu di pekan depan ya. Nah, Ustaz. Lalu di halaman 20 juga ya dilihat ya, diharokati maksudnya di sini. Oh, Ya. mulai itu. Ini ada latihan diharokati aja. Ini huruf syamsiah apa huruf qamariyah begitu. Oh, Mudah insya Allah. Ya. nah, Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan akhiri. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekhilafan, dan sekali lagi juga saya juga mohon maaf karena kondisi masih pemulihan. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini, dan jangan sungkan untuk bertanya Ummahat. Di grup nggak apa-apa ya, tidak ada yang salah. Cuman kan yang jadi permasalahan kapan dijawabnya. Insya Allah secepatnya ya. Nah, Ustaz. Insya Allah secepatnya seperti itu ya. Dan bagi yang tugasnya belum disetorkan, segera Ummahat setorkan ya. Sayang ya, belajar tapi nggak ngerjain tugas kan sayang ya. Setengah-setengah jadinya belajarnya ya. Yang belum terkoreksi mohon dikirim ulang lagi ya, ditanyakan lagi, karena khawatir di WA-nya semakin jauh gitu ya. Seperti itu. Baik. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.